Saya kasih kamu 100 juta kalau kamu mau cerain istri kamu. Itu kan Mega yang simpan pejabat itu. Apa maksud perkataanmu di depan semua karyawan saya? Ini alasannya kenapa aku suruh kamu cerai sama istri kamu. Udah gila kamu ya? Siapa suruh kemarin main nggak pakai pengaman? Bapak yakin mau aku ini siap dengan semua konsekuensinya? Jangan terlalu dipikirin. Apapun yang terjadi, saya bakal tanggung jawab. Dasar cowok, kalau udah yang naik gak mikir konsekuensi ya. Berapa yang harus saya bayar untuk kamu tutup mulut? Untuk meluruskan semua ini? Saya sih mau aja ya, tapi semuanya udah terlambat. Istriku? Jadi kamu, perempuan yang sudah tidur dengan suami saya. Kalau istrinya seanggun kamu, mungkin saya akan pikir 2 kali. Tapi datang ke saya dengan, saya jomblo Rina, saya siap nafkain kamu sebagai perempuan yang butuh uang. Itu sebuah penawaran yang bagus, bukan? Tapi kalau kamu datang untuk melabrak saya tidak masalah. Tapi kalau kamu butuh bantuan saya untuk menghancurkan dia, saya bisa lebih dari apa yang kamu bayangkan. Jadi kan bersekongkol. Seperti kata pepatah, woman supports woman. Kami nggak nyangka, kami tidur dengan monster yang sama. Ini yang laki-laki yang kalian sebut pemimpin, tegas dan disiplin. Nyatanya, dia baru menyuap saya supaya saya tutup mulut tentang kehamilan saya ini. Ih, astaga. Hamil. Iya, saya hamil dari pria yang akunya jomblo, padahal sudah punya istri. Saya Lana, istri sah dari atasan kalian. Selama ini saya diam, karena saya ingin kalian lihat sendiri siapa atasan kalian ini sebenarnya. Ini laporan petty cash yang dimanipulasi olehnya, yang katanya untuk kegiatan di luar dan meeting di luar. Nyatanya dia pakai untuk sewa hotel, beli parfum, dan sewa wanita. Oh, jadi ini alasan Betty cepat habis. Pantaslah dimintain susah kali. Jadi ini alasannya. Kalian nggak ngerti, saya cuma... Diam. Kamu bicara terlalu banyak waktu kamu di atas tubuhku. Ini bukan soal aku dan Lana, tapi ini tentang ketidakadilan yang kamu tutupin atas jabatan. Pak Reno harus keluar dari kantor ini. Kami nggak butuh atasan seperti dia. Iya, ayo kita laporin dia ke Damkar. Pusat. Mas, kok pakai sendal, Mas? Iya mas, alasan saya pakai sendal karena saya tidak sanggup membeli sepatu dari perusahaan karena harganya sangat mahal. Beli? Bukannya setiap barang itu harus disediakan oleh perusahaan ya? Tidak mas, seluruh karyawan kantor ini diwajibkan untuk membeli sepatu dengan harga yang sangat mahal. Saya sempat membeli sepatu di luar dengan harga terjangkau, tetapi tidak diperbolehkan. Kalian berdua, bukannya kerja malah duduk di sini. Kamu lagi? Siapa? Saya nggak pernah lihat muka kamu di sini. Saya kayak orang luar di sini, Bu. Saya tadi disuruh keliling kantor untuk melihat ruangan agar saya tahu harus bagaimana. Jadi kamu karyawan baru? Saya kasih tahu ke kamu ya. Saya ini Sia, manajer di perusahaan ini. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Setiap omongan yang keluar dari mulut saya itu adalah perintah. Dan kamu harus mengikutinya. Paham? Paham, Bu. Berarti Ibu manajer di sini ya? Kalau gitu saya ketemu orang yang tepat. Saya juga ketemu sama orang yang tepat. Sekarang kamu belikan saya mie Aceh terenak di warung Alam. Cepat. Tapi Ibu manajer, itu kan bukan tugas saya. Saya di sini sebagai karyawan. Dialog itu pasti mereka mengira ini konten yang sama. Tapi dengar, apa yang saya katakan tadi, semua ucapan yang keluar dari mulut saya itu adalah perintah. Kamu itu kerja yang becus. Kamu mau gaji kamu saya tunda lagi? Mas, kita ngapain ya mas di sini? Kalau kamu mau, gaji kamu tetap utuh dan pekerjaan kamu aman. Ikuti permainan ini. Berdiri tenang, biarkan saya bermain peran. Hei, kamu ngapain di kursi bos? Ibu Tia, akhirnya kita bertemu lagi di waktu yang tepat. Maksud kamu apa? Siapa kamu sebenarnya? Saya Hardenir, CEO perusahaan ini. Apa? Jadi ternyata
Dia selama ini menyamar jadi karyawan baru. Saya menyamar bukan untuk dinilai, tapi untuk menilai siapa yang layak dihormati dan siapa yang menggunakan jabatan untuk merasa paling dihormati. Kamu siapa? Kenapa duduk di kursi saya? Lah, Bapak siapa? Saya Tony Ahpacini, CEO perusahaan ini. Saya turun langsung untuk mengecek kantor cabang ini. Sekarang, kamu siapa? Saya Via, manajer di kantor ini, Pak. Jadi kamu bohongin saya, Pak? Dia mengaku menjadi Bapak, dan dia juga menipu saya, Pak. Apa maksud semua ini? Coba jelaskan. Jadi gini Pak Tony, sebelumnya saya minta maaf karena sudah menyamar jadi Bapak. Tapi berkat penyamaran saya ini, saya menemukan beberapa fakta penting di dalam perusahaan ini Pak. Bahwa Bu Via ini sering menahan gaji karyawan tanpa alasan yang jelas Pak. Semua rekaman ada di sini Pak. Dan bukan hanya itu Pak. Bu Via juga menyuruh seluruh karyawan untuk membeli sepatu operasional dengan harga yang sangat mahal. Yang padahal sepatu operasional tersebut disediakan secara gratis di perusahaan. Semua bukti ada di sini Pak. Dan korban ada di sini. Via, apa benar semua yang dijelaskan oleh anak baru ini? Benar, Pak. Saya kecewa, Via. Benar-benar kecewa. Hari ini seharusnya jadi pertemuan pertama yang sangat baik. Tapi justru citra buruk yang kamu tunjukkan. Dengan semua informasi yang saya dapatkan. Dengan adanya korban atas ulah. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Saya harap Bu Via bisa belajar satu hal penting. Bahwa kesombongan tanpa integritas itu hanya omong kosong bersuara keras. Kamu boleh batal nikah sama aku, tapi ada satu syarat. Satu syarat, 1000 syarat pun bakal aku lakuin. Asal batal nikah sama cewek kayak kamu. Oke, gampang kok syaratnya. Kamu harus nikah sama cewek yang pertama kali masuk ke kafe ini. Woi, yang atas nama Escobar? Dia? Enggak. Aku nggak mungkin nikah sama dia. Katanya 1000 cara pun dilakuin. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bawa dia ke acara nanti. Mana lo orang ini? Lama kali. Permisi Tuan, saya sudah membawa wanita yang Anda inginkan. Apa ini? Kedua otak kalian ya? To the point aja, gak usah basa-basi. Aku mau kamu pura-pura jadi tunangan aku di acara privat nanti. Udah gila kok ya? Nggak kau lihat aku kecil kayak gini? Kalau ini bisa dibicarakan sih Pak. Bapak mau saya kayak mana? Ini baju untuk kamu. Kamu pakai di saat acara nanti. Dan asisten saya yang akan mengantarkan kamu. Siapa? Sayang, sebentar lagi mantan yang nolak aku akan datang. Kita harus kasih pelajaran ke dia. Tenang saja. Sekarang aku udah jadi CEO perusahaan. Siapapun yang menginjak kita, akan aku habis. Aku gak nyangka. Kakak kamu secepat ini ngasih kepercayaan dan asetnya ke kamu. Loh, kok kamu datang sendirian? Mana pacar ojolmu tadi? Maaf ya, aku telat. Cantik. Kakak, Adek. Kata orang, aku punya mulut emas. Apapun yang kuucapkan pasti jadi kenyataan. Awalnya aku gak percaya, tapi capek banget kerja, pengen pulang, coba aja mati lampu. Mereka menyuruhku untuk tak sembarangan bicara. Takut hal-hal buruk bisa terjadi. Tumben keluar gak dandan. Gak tahu ketemu mantan kamu. Dia kan lagi di luar negeri. Gak mungkin lah dia tiba-tiba terbang ke sini. Jacqueline, kok kamu makin cantik aja? Tapi sebenarnya saat aku mengatakan hal-hal baik, akan lebih akurat. Sana, gaji bulan ini udah habis aja ya. Kamu tahu nggak kemana uangnya? Paling keselip di baju kamu. Ya nggak mungkin lah, Lan. Akhirnya mereka sering memintaku untuk mengabulkan permintaan mereka. Lan. Pinjem mulut mas kamu dong. Nih, bacain. Sore ini Rina bakal beli motor baru. Makasih banyak ya, Lan. Rin, ini motor baru kamu? Iya, Lan. Makasih banyak ya, Lan. Ini semua berkat mulut mas kamu. Naik jabatan. Beli mobil. Beli rumah. Kalau kalian
Punya permintaan apa?